Dan tadi sudah saya paskan untuk motifnya. Cara menyatukan motif itu caranya seperti ini sahabat-sahabat ya. Kita lipat. Nah, kita lipat seperti ini. Di sini harus dipaskan untuk motifnya. Kita paskan yang dari bawah dulu ya. Nah, kita paskan. Nah, ini kita paskan motifnya. Nah, pas bagian sini kita kedeti. Pas motifnya pas, kita kedeti seperti ini. Ya, setiap motif kita kedeti. Nah, ini nanti agar bisa menyatu sahabat-sahabat. Nah, setelah kita paskan motifnya seperti ini pas bagian luar, ini pas bagian dalam. Nah, ini kita tandai seperti ini. Nah, setelah kita tandai, kita ambil garis lurus. Kita ambil garis lurus seperti ini. Ini harus pas sahabat-sahabat ya. Harus pas. Nah, di sini ketemulah A setengah. Ya. Jadi nanti teman-teman atau sahabat-sahabat harus betul-betul paham ya untuk A setengahnya agar nanti bisa menyatu. Kemudian penggarisan ini kita injek aja sahabat-sahabat ya. Kita injek aja. Selanjutnya kita garis siku. Nah, kita garis siku pas bagian yang bawah seperti ini. Kurang lebih 4 cm untuk lipatan baju. Kita garis seperti ini. Ya. Kemudian kita ukur untuk panjangnya. Panjang baju tadi ada 68 cm. Kita ukur dari sini 68 cm. Ya, kita buat pas. Lalu kita tandai pas bagian sebelah sini. Nah, di sini saya cek terlebih dahulu kameranya. Nah, itu udah pas banget sahabat-sahabat ya. Udah pas banget. Selanjutnya kita garis siku. Ini, jadi kalau penggarisan kita injek itu sangat membantu sekali untuk membuat pola sahabat-sahabat ya. Untuk mengambil garis sikunya kita tinggal sodorkan aja pas bagian sebelah sini. Kita garis seperti ini. Nah, ini sudah saya garis siku. Kemudian kita ukur dari sini untuk lingkar lehernya 43. Kita buat aja 8 cm kurang 2 mili sahabat-sahabat. 8 cm kurang 2 mili. Nah, kita tandai seperti ini. Ini saya buat kapur warna kuning aja biar kelihatan. Selanjutnya kita ukur untuk lebar bahunya. Tadi ada 44 cm. Kita bagi dua. Jadi ada 22 cm. Kita tandai seperti ini. Kemudian turun 3,5. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Kemudian kita garis bantuan. Nah, selanjutnya kita ukur dari sini meteran dinaikkan 2 cm. Kita ukur agak serong seperti ini. Nah, selanjutnya kita ukur untuk lingkar pangkal lengannya ada 28 cm. Nah, di sini kita kurangi 1 cm sahabat-sahabat. Kita kurangi 1 cm atau 1,5 cm ya. Nanti biar agak menarik sedikit pas bagian badannya agar tidak berkerut. Kemudian pas bagian sebelah sini kita ukur lingkar dadanya. Itu ada 116. Kita bagi 4 ya. 16 berarti ada berapa ya sahabat-sahabat ya? 16, 8, 4 berarti 25. Ada 29 sahabat-sahabat ya. Ada 29. Coba saya cek dulu 29, 58. 58. Oh iya betul. Ada
29 cm. Kita tandai. Kemudian di sini turun kurang lebih ada 22. Kita paskan perutnya ya. Di sini kita ukur lingkar perutnya. Karena ini berhubung perutnya buncit, jadi teman-teman atau sahabat-sahabat cara mengukurnya lingkar dada juga diukur, lingkar perut juga diukur ya. Berbeda kalau ukurannya stabil standarnya. Jadi cuma lingkar dadanya aja ya. Jadi untuk lingkar perut buncit itu cara mengukurnya 2 kali ya, lingkar dada sama lingkar perut. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk lingkar perutnya di sini ada 118 cm. Nah, sekarang kita ukur dari sini dibagi 4 ya, 118 ada 29,5 ya. 29,5 atau bisa kita buat 30 aja sahabat-sahabat ya, nanti 120 agak longgar sedikit tidak apa-apa ya, biar pas ya. Nah, kemudian kita pas bagian sebelah sini, kita garis siku. Kemudian kita garis agak lengkung sedikit sahabat-sahabat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita garis dari sini agak serong sedikit. Ini berhubung ukurannya agak berbeda, jadi mungkin pas bagian sini masuk kurang lebih 12 cm sahabat-sahabat ya. Itu biasanya 9 sampai 10, ini 12 cm. Nah, dan nanti kalau teman-teman ada ukuran yang sama seperti ini, bisa langsung dipraktekkan ya. Nah, ini kita garis lengkung seperti ini. Nah, setelah itu pas bagian kerongan lingkar leher juga kita lengkung. Nah, selanjutnya dari as tengah kita tambah 2 cm kurang 2 mili untuk tempat kancing. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi saya tambahkan belakangan agar semua pola di sini teman-teman atau sahabat-sahabat bisa lebih paham ya, tidak terlalu ribet. Ini tambahan tempat kancing. Dan ini saya tembusi luar dan dalam karena ini agak menepi. Jadi nanti kita sambung sahabat-sahabat ya. Kita sambung pas bagian depan dan juga tempat kancing tertutupnya kita buatkan. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya cara memotongnya dari bahu kita naikkan 1,5 cm untuk kampuh. Dan nanti pas bagian sebelah sini kita tambah 1 cm. Sahabat-sahabat ya, kalau dari sini jangan terlalu lebar ya. 1 cm atau 1,5 juga ya. Kalau pas bagian sebelah sini 2 cm untuk kampuhnya ya. Nah, ini langsung saja saya akan memotongnya. Dan ini kita ukur sekalian juga untuk pola sakunya. Untuk pola saku, karena ini orangnya agak pendek, jadi dari bahu paling atas itu turun kita buat aja 19 cm sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita garis siku. Ini sakunya tempel, jadi kita garis siku seperti ini ya. Berbeda kalau saku bobok. Kalau saku bobok biasanya agak serong ya. Ini sakunya tempel aja. Dan sakunya nanti kita buat ini masuk 7 cm. Lebar sakunya nanti 13 cm. Dan turun ditambah 1,5. Jadi ada 14,5 atau bisa ditambah 2 cm sahabat-sahabat ya. 2 cm agar agak ke dalam sedikit sahabat-sahabat ya. Tapi kalau terlalu turunnya panjang itu juga kurang bagus untuk model saku tempelnya nanti ya. Nah, ini saya buat pola sakunya. Nanti kalau ada motifnya sama kita buat pas motif ya. Nah, ini udah jadi untuk pola badan depan. Langsung saja saya akan memotongnya ya. Saya akan memotongnya. Nah, dari sini kita kenep
seperti ini, agar nanti pas waktu kita lengketi kain tangerin, lipatannya itu sama. Ya. Ini kita potong dari atas. Dan terima kasih juga buat teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang sudah senantiasa simak terus tayangan dari Damar Busana ya. Dan mudah-mudahan jadi menambah ilmu buat kita semua. Dan nanti pas bagian sini ada belahan samping. Untuk belahan samping kita buat 14 cm jadinya ya. Kalau kotornya kurang lebih 17 ya. Dan cara memotongnya pas bagian sini juga ada dikasih kelebihan agak lebar sedikit. Ya, paling tidak ada 3 cm. Nah, seperti itu. Di sini kita potong 2,5 cm kampuhnya. Nah, di sini kita potong kurang lebih kampuhnya juga 1,5 cm ya. 1,5 cm aja cukup. Nah, kemudian kerangan lingkar leher kampuhnya 1 cm. Ini kampuhnya 1 cm aja. Kita potong seperti ini. Nanti kita sambung untuk pas bagian lipatan depan, terutama yang sebelah kiri ada kancing tertutupnya, sahabat-sahabat. Dan selanjutnya kita tembusi sekalian untuk sakunya. Nanti kita carikan motif yang pas ya. Itu kalau ada, mudah-mudahan ada nanti ya. Nah, kita paskan untuk pola sakunya. Nah, selanjutnya kita membuat pola badan belakang, sahabat-sahabat ya. Ini saya paskan terlebih dahulu kameranya. Nah, ini saya tata terlebih dahulu, sahabat-sahabat ya. Nanti saya paskan. Nah, ini pas bagian yang sebelah sini ya, untuk pola badan belakang kita balik. Nah, setelah itu kita paskan. Ini saya paskan lagi kameranya biar jelas. Nah, itu udah pas. Nah, langkah pertama kita tempelkan ya, ini kita gedeti pas bagian sebelah sini. Ini nanti as tengah badan belakang. Kemudian kita ambil salah satu pola badan depan. Nah, di sini as tengahnya ya, as tengahnya sini kita paskan sama tepinya badan belakang. Yang bawah juga harus pas. Ya. Ini pas bagian bawah, ini kita injek aja agar tidak geser. Yang penting keadaan kita harus bersih, sahabat-sahabat ya. Kalau saya cara memotongnya lebih mudah di bawah daripada di atas ya. Kalau di atas itu biasanya tempatnya selalu terbatas, sahabat-sahabat. Kalau di bawah itu sangat luas sekali dan kaki bisa membantu. Nah, di sini udah pas banget motifnya. Nah, untuk pola badan belakang di sini kita tinggal tambah aja pas bagian bahu 4 cm ya. 4 cm kotornya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung kotornya nanti ya. Tambah 4 cm. Dan selanjutnya kita potong aja pas bagian sini. Kita potong pas. Kemudian kita geser untuk badan depan, kita paskan tambahan 4 cm. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita paskan ya.
Kemudian kita potong pas. Nah, ini sudah jadi untuk pola badan belakang. Nah, ini saya putar biar lebih jelas di kamera. Kemudian kita kerong untuk kerongan lingkar leher badan belakang. Di sini turunnya kurang lebih 2,5 cm. Kita kerong seperti ini. Lalu kita kenik untuk mengetahui as tengahnya badan belakang. Nah, ini udah jadi untuk pola badan belakang. Selanjutnya saya akan membuat pola pas bagian lengan. Nah, di sini saya geser terlebih dahulu kameranya. Nah, di situ pola lengannya seperti itu, sahabat-sahabat. Pola lengannya. Nah, sekarang kita balik atau bisa diputar. Nah, ini yang bawah ganti yang sebelah sini. Ini kita lipat seperti ini ya. Nah, kita lipat pas. Kita tata yang rapi pas bagian sebelah sini. Nah, itu sudah saya paskan. Saya cek kameranya. Nah, itu udah kelihatan. Nah, sekarang kita garis siku pas bagian sebelah sini ya. Ini sebelah sini aja, nanti pas bagian sebelah sini buat mangset. Itu kurang lebih ada 15 cm. Biasanya pas bagian tempat mangset ini yang bawah ya. Nah, ini kita garis seperti ini. Lalu buat lipatan 1 cm buat jahitan ya, buat kampuh. Nah, ini kita ukur untuk panjang lengannya. Di sini panjang lengannya ada 103. Jadi kita paskan aja 103, kita kurangi 5 cm buat mangset ya. 103 kurang 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 98 ya. 98 dari sini ya. 98. Dan sementara pas bagian atas ada 44 cm. Batas bahunya tadi. Ini dapur warna kuning biar kelihatan jelas. Nah, ya tadi. Nah, ini biar kelihatan. Ini batasnya. Batasnya 98 dan ditambah 1 cm buat tempat kampuh jahitan. Pas bagian sini kita garis siku seperti ini. Kemudian kita ukur agak serong seperti ini, sahabat-sahabat. Ini anginnya kencang sekali. Saya paskan ya. Nah, di sini ada 28 cm. Dari sini ya kita ukur 28 cm. Nah, seperti ini. Ini agak serong. Dan dari siku sini masuk kurang lebih ada 9 ataupun 10 cm ya. Kita buat 10 cm. Selanjutnya pas bagian ujung lengan ada lingkar mangsetnya tadi ada 25 cm. Kita bagi dua ada 12,5. Nah, 12,5 kita tambah 2 cm untuk wiru lipatan ya. Jadi ada 14,5. Nah, ini kita garis seperti ini. Nah, ini langsung aja kita garis. Dan pas bagian sebelah sini kita garis lengkung. Kita garis lengkung seperti ini, sahabat-sahabat. Ini kita injek aja dan kita tembusi sekalian. Nah, untuk pas bagian sini, kalau teman-teman masih ragu, kita lengkung seperti ini, sahabat-sahabat ya.
Nah, ini langsung saja saya potong. Dan kita kasih kampuh 1 cm. Nah, seperti ini cara memotongnya. Dan pas bagian sini 2 cm kampuhnya. Nah, pas bagian sini pas birunya kita tambah 1 cm. Nanti buat lipatan ya. Nah, ini anginnya kenceng banget. Nah, ini udah jadi untuk lengannya. Sekarang kita buat pas bagian pangkal lengan itu biasanya saya kurangi ya. Saya kurangi 2 mili. Ini saya paskan, anginnya kenceng banget. Nah, pas bagian sini kita kurangi 2 mili kerongannya. Untuk pas bagian badan depan. Nah, setelah itu kita tandai, ini artinya bagian depan dalam. Kemudian kita ukur untuk pas bagian belahannya, lengan. Dari sini naik kurang lebih 6 cm sahabat-sahabat ya. 6 cm. Nah, ini kita ukur 6 cm tadi sampai ke tepinya kain. Ada 8,5, 8,5 kita ambil garis lurus dan masuknya kurang lebih 10 cm. Ini buat belahan ya, buat belahan namanya klep. Nah, ini kita garis pas bagian belakang, jangan sampai salah ya, depan belakangnya. Ini pas bagian belakang. Nah, sekarang kita belah. Nah, setelah ini nanti teman-teman bisa simak cara membuat peralatannya sebelum kita menjahitnya sahabat-sahabat.